Pernah dengar nama ikan tawes? Mungkin sebagian dari kalian masih asing dengan ikan yang satu ini. Tapi siapa sangka, di balik tampilannya yang sederhana, ikan tawes menyimpan potensi bisnis yang luar biasa besar. Bayangkan, hanya dengan kolam terpal sederhana di halaman rumah, ikan ini bisa bertelur ratusan bahkan ribuan ekor dalam waktu singkat. Dan yang paling menarik, proses pemijahannya ternyata gampang banget kalau tahu caranya. Jadi, kalau kamu sedang cari ide usaha yang minim modal tapi menjanjikan hasil besar, simak video ini sampai habis. Karena di episode kali ini, pemburu amatir akan membongkar cara lengkap memijahkan ikan tawes secara alami di kolam terpal. Selamat datang kembali di channel Pemburu Amatir. Tempatnya kisah-kisah inspiratif seputar dunia budidaya, peluang usaha, dan perjuangan para petani yang sukses membangun bisnis dari nol. Ikan tawes termasuk jenis ikan air tawar yang punya tubuh ramping dengan sisik berkilau seperti perak. Karena warna tubuhnya yang cerah, masyarakat sering menyebutnya dengan nama unik, tawes bule. Tahukah kamu, ikan tawes sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1930-an, bahkan menjadi salah satu spesies ikan lokal kebanggaan Indonesia. Namun kini, tawes mulai jarang ditemukan di perairan umum karena penangkapan berlebihan dan perubahan lingkungan. Meski begitu, kabar baiknya, ikan tawes masih bisa dibudidayakan dengan mudah, bahkan di kolam terpal sederhana. Selain harganya stabil di pasaran, tawes juga dikenal tahan penyakit, cepat tumbuh, dan mudah berkembang biak. Di alam liar, ikan tawes biasa hidup di sungai-sungai dengan arus air deras dan suhu yang relatif sejuk. Menariknya, ikan ini juga mampu bertahan hidup di air payau seperti di kawasan Cengkareng yang airnya agak asin. Kebiasaan unik ikan tawes adalah mengejar arus air. Mereka suka area dengan gemericik air, karena itu menandakan oksigen yang cukup tinggi. Hal inilah yang nanti akan kita manfaatkan dalam proses pemijahan alami di kolam. Nah, sekarang kita masuk ke tahap paling penting, pemijahan atau proses menelurkan ikan tawes. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kamu perlu menyiapkan kolam terpal dengan ukuran minimal 200 meter persegi. Dasar kolam tidak perlu berlumpur, tapi pastikan ada kemalir atau parit kecil di bagian tengah kolam. Fungsinya untuk memudahkan pengaliran air dan penangkapan benih nantinya. Sebelum digunakan, keringkan dasar kolam selama 2 hingga 3 hari. Tapi ingat, jangan sampai terlalu kering hingga retak-retak. Setelah kering, isi air perlahan pada pagi hari agar suhu air tidak terlalu panas. Isi air setinggi 20 cm terlebih dahulu, lalu masukkan indukan tawes pilihanmu. Setelah itu, tambahkan air lagi hingga ketinggian mencapai 40-70 cm. Untuk memulai proses kawin, kamu harus tahu cara membedakan ikan jantan dan betina. Ini penting banget karena salah pilih bisa bikin gagal panen. Ikan jantan punya pipi yang kasar saat diraba. Ketika matang, akan mengeluarkan sperma putih. Ikan betina punya perut lebih besar dan mengembang ke samping, terasa lembek, dan bagian kelaminnya terlihat kemerahan. Usia ideal untuk pemijahan adalah 10 bulan ke atas untuk jantan dan 14 bulan untuk betina. Dengan usia ini, kualitas telur dan sperma sudah maksimal. Setelah indukan siap, langkah berikutnya adalah mengatur aliran air. Pastikan air masuk secara perlahan dan terus mengalir agar tetap kaya oksigen. Gunakan saringan halus di saluran keluar, supaya telur tidak hanyut terbawa arus. Waktu yang paling tepat untuk memberi rangsangan alami adalah sekitar pukul 4 sore. Biasanya, pada malam harinya sekitar pukul 7 sampai 10 malam, induk tawes akan mulai kejar-kejaran dan memijah. Tanda-tandanya mudah dikenali. Akan terdengar bunyi gemericik air yang lebih ramai dan ikan bergerak aktif di permukaan kolam. Di alam, bunyi air seperti itu jadi sinyal alami bagi ikan untuk memijah.
Karena itu, pastikan kamu mengatur suara dan aliran air agar tetap terdengar alami. Setelah proses pemijahan selesai, biarkan induk tetap berada di kolam selama beberapa jam. Telur-telur tawes akan menetas sekitar 13 jam kemudian, tergantung suhu air. Suhu idealnya berada di antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Setelah telur menetas, anakan tawes akan mulai berenang bebas dalam waktu 2 hari. Pastikan air tetap bersih dan jernih dengan mengganti sebagian air setiap hari. Gunakan pintu pemasukan air yang berada di bagian tengah kolam agar oksigen tetap mengalir dengan baik. Anakan tawes bisa diberi pakan alami seperti infusoria, kutu air, atau cacing sutra. Setelah berumur 2 minggu, barulah diberi pakan buatan dengan kadar protein tinggi. Dalam waktu sekitar 1 bulan, benih tawes sudah bisa dipindahkan ke kolam pendederan untuk dibesarkan hingga ukuran konsumsi. Nah, sahabat pemburu amatir, itulah cara mudah memijahkan ikan tawes di kolam terpal. Langkahnya sederhana, biayanya murah, tapi potensi keuntungannya bisa luar biasa besar. Dari ikan kecil yang sering dianggap biasa, ternyata tersimpan peluang emas bagi siapapun yang mau mencoba. Ingat, tidak perlu punya lahan luas atau modal besar, cukup kemauan dan ketekunan. Karena sukses bukan soal siapa yang punya segalanya, tapi siapa yang berani memulai lebih dulu. Kalau kalian punya pengalaman sendiri seputar budidaya ikan tawes, atau ingin request jenis ikan lain yang ingin dibahas di video selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya dari pemburu amatir. Seluruh isi dalam video ini bertujuan untuk edukasi dan inspirasi. Jika ada gambar, video, atau cuplikan yang merupakan hak cipta pihak lain dan keberatan untuk ditampilkan, silakan hubungi kami melalui email resmi di deskripsi video. Kami akan segera menindaklanjuti dan menghapus konten yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab.